Apa kabar anak-anak semua? Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini, Ibu akan membawakan cerita tentang Hari Kemerdekaan. Apakah kalian tahu kapan Indonesia merdeka? Benar, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah anak-anak pernah memperingati Hari Kemerdekaan? Nah, Ibu akan membawakan cerita berjudul Hari Kemerdekaan. Anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Selamat mendengarkan. Dengarkan baik-baik ya cerita yang akan Ibu bawakan, dan anak-anak bisa sambil membayangkan dan menirukan saat mendengarkan cerita dari Ibu. Yuk, kita dengarkan. Anak-anak, Kampung Bunga Mekar mengadakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus. Bapak-bapak mengadakan lomba berpenampilan seperti pahlawan yang tidak gentar menghadapi musuh dengan suara lantang perjuangan. Merdeka! 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 Ibu-ibu mengadakan lomba memasak. Sedangkan anak-anak lomba memukul plastik berisi air dan lomba melengkapi gambar Garuda Pancasila. Bagas dan Tono ikut lomba memukul plastik berisi air yang digantung. Mata mereka ditutup dengan kain. Namun, baru saja ditutup matanya, "Mataku jangan ditutup," pinta Tono. Spontan saja Bagas tertawa mengejek. Kakak panitia lomba pun mendekati Tono dan menjelaskan bahwa peraturan lomba memukul plastik berisi air, mata harus ditutup. Tono tidak perlu takut karena banyak panitia yang mengawasi, kata kakak panitia. Akhirnya Tono memberanikan diri dan mengikuti lomba. Saat lomba, karena masih merasa was-was dengan mata ditutup kain, tanpa sengaja, Tono memukul Bagas, bukannya memukul air. "Aduh!" rintih Bagas. Spontan Bagas marah dan membuka penutup mata. Bagas mengetahui bahwa yang memukul dirinya adalah Tono. Ia segera membalas memukul Tono. "Aku balas kamu!" seru Bagas. Tono segera berlari menjauh. Karena tidak bisa memukul Tono, Bagas memukul dan memecahkan semua kantong berisi air yang hendak digunakan lomba. Melihat kejadian tersebut, dengan cekatan panitia langsung mengambil tongkat pemukul. Kemudian membawa Bagas dan Tono ke pinggir area. Di pinggir area, Bagas diberi pengertian bahwa Tono tidak sengaja memukul. Jadi, Bagas sebaiknya memaafkan. "Maafkan aku," pinta Tono kepada Bagas. Kejadian Tono tanpa sengaja memukul Bagas tadi membuat Tono tidak mau ikut lomba.
Selain takut, jika matanya akan ditutup lagi, Tono juga takut kalau ia nanti salah memukul teman lagi. "Aku tidak ikut lomba saja ya," kata Tono. Kakak panitia dengan sabar menjelaskan bahwa kejadian seperti itu merupakan hal wajar. Jadi, Tono tidak perlu berkecil hati. Tono harus mencoba lagi dengan keberanian dan keyakinan karena lomba belum berakhir. Dengan berjalan menunduk, Tono akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti lomba lagi. Ayo, semangat! Teriak penonton memberikan semangat. "Hore! Tono berhasil memukul pertama kali!" teriak kakak panitia lomba. Anak-anak, pada babak penyisihan, Tono berhasil memenangkannya. Tono terkejut dan melonjak kegirangan. Ia tidak menyangka bahwa akan menang dan masuk ke babak semifinal. Tono mulai percaya diri mengikuti lomba. Ia bahkan bertekad untuk menang sampai ke babak final. "Aku harus menang lagi," ucap Tono dengan mantap. Anak-anak, lomba pecah air dalam plastik dilanjutkan ke babak semifinal. "Hore, Tono kembali menjadi juara!" kata kakak panitia lomba. Bagas yang melihat itu menjadi kesal. "Hei, Tono, pasti nanti kamu kalah di babak final," kata Bagas meremehkan. Tono diam saja. Ia sudah merasa yakin dan semakin percaya diri dengan kemampuannya. Dan benar saja anak-anak, dalam babak final, Tono ternyata memenangkan kembali lomba pecah air dan mendapatkan juara pertama. Teman-teman memberikan ucapan kepada Tono. Namun Bagas terdiam dan cemberut. Bagas merasa tidak senang dengan keberhasilan Tono. Panitia yang melihat kejadian ini lalu menggandeng Tono mendekati Bagas. Dengan bijak, kakak panitia tersebut memberi pengertian bahwa dalam lomba, menang kalah adalah hal yang wajar. Yang kalah tidak perlu berkecil hati, dan yang menang tidak boleh bersombong diri. Bagas dan Tono bersalaman dan berpelukan. Kakak panitia kemudian memberikan saran Tono dan Bagas melanjutkan kegiatan lomba lainnya, yaitu melengkapi gambar Garuda. Bagas dan Tono kemudian bergegas mengikuti lomba tersebut. Dalam lomba ini, Bagas yang menjadi juara pertama. Tono dan Bagas bahagia sekali. Mereka pulang bersama-sama membawa piala. Karena bahagia, di sepanjang jalan mereka berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Anak-anak yang hebat, demikian tadi cerita Hari Kemerdekaan. Menyenangkan bukan? Benar sekali bahwa menang kalah dalam perlombaan itu hal yang wajar. Yang terpenting tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Sekian cerita dari Ibu. Sampai jumpa lagi dengan ceria.
cerita imajinasi dan ekspresi anak yang dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.